Perkenalkan nama saya Rizky Septalisman. Biasanya yang dipanggil biasanya Septa. Alamat, kalau saya lahir di Palembang, KTP Semarang, tinggal di Sidoarjo, Mas. Usia 24, Mas. 24. Lek aslinya 28 aslinya. Ini 28. Tapi kita 6 kan? Iya kan? Iya. Kita 6 aku orang dino lah. Iya kan ya? Iya. Awal kali kenal kopi itu diajak teman, Mas, awalnya kan. Nyoba-nyoba. Ayo, nyoba kopi tanpa gula tuh. Iya. Tak coba. Apa iki pahit tok lho. Terus akhirnya kan iya nyoba maneh. Diajar temanku cara nikmati kopi yang single origin terutama ya, yang tanpa gula. Ternyata kopi itu unik, Mas. Nah, dari situ ada ketertarikan dulu. Mulai beli alat, ada hand grinder, terus P60 untuk nyeduh di rumah. Itu sih awal mulanya kenal kopi ya di situ. Yang pertama kali seingatku dulu Bali Kintamani. Awal kenal itu tahun 2014. Awal kenal kopi di Cyclo. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang ganti, kalau nggak salah ganti Big Smoke. Sebelum ada Podokopi sebenarnya aku pernah gabung sama temanku dulu di Kedai Semut. Dulu Kedai Semut di Tulangan. Pernah gabung di situ. Akhirnya ya dalamnya kopi di situ. Mulai silakan belajar kopi lebih dalam, mulai ngulik lagi di situ. Setahun akhirnya karena ada beberapa kesibukan, akhirnya kan karena takutnya mengganggu teman-teman, akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Jadi itu Kedai Semut kan dia berdiri 2014 dan sempat vakum toh. Nah, istilahnya kan ada Kedai Semut season kedua. Nah, season kedua saya masuk di bagian tim di situ. Tapi kita sendiri yang apa? Yang ngebar ya kita juga. Yang season kedua itu ada 6 orang. Salah satunya saya. Aku buka alat kopiku, oh iya aku ada hand grinder, ono P60. Apa iki ya apa buka di teras rumah. Paling enggak untuk aku dan untuk teman-temanku. Yang ada di sini Podokopi itu bikin sendiri, Mas. Mulai dari bar, mulai dari kursi meja. Jadi aku itu masih kerja ya. Pagi aku motongi besi. Jam 7. Ya, jam 7 itu berangkat kerja. Jam sore itu jam 5 sampai jam 7 mana balik itu mulai ngelas. Ada teman yang ngelas no. Jadi silakan aku tinggal ngerangkain no, Pak ini ya. Itu. Karena dalam kondisi yang ideal sebenarnya belum siap dari segi modal, belum siap dari segi waktu. Kan belum siap toh. Dalam artian bukan waktu yang pas untuk buka usaha kan dulu. Maret kemarin setahun. Awalnya itu tak lakukan sendiri, Mas ya. Terus teman-teman tahu bahwa aku mau buka kedai kopi. Akhirnya ya teman-teman support. Mereka bahkan bantuin ngechat, bantuin, ayo aku bisa bantu apa. Bahkan aku ngerjainnya kan sendirian itu 1 bulan. Itu saja belum siap. Dan teman-teman, awis buka sih, awis. Iya. Maksudnya kan ya terima kasih maksudnya dengan teman-teman yang support sekali loh. Dalam artian dari yang harusnya belum siap dipaksa untuk adang. Itu sih.
dari seneng, awalnya seneng ngopi tadi, mulai dari kenal kopi, terus cara nikmati kopi, terus pernah terjun di dunia kopi. Akhirnya satu waktu seneng dan keterpaksaan sih mas kayaknya. Dalam arti keterpaksaan itu gini, satu kita mau lihat dari sisi kesenangan ya, karena kedai-kedai banyak yang tutup, paling enggak aku untuk aku sendiri. Dan dari sisi bisnis, terpaksaan itu ya, aku nganggur, aku mau ngapain? Itu sih. Jadi keterpaksaan. Tapi ya itu tadi, keterpaksaan itu aku harus tanggung jawab dalam artian dari minimnya ilmu tadi aku harus belajar terus dulu. Ngulik menu, belajar menu, waktu sepi itu aku bisa belajar lagi itu. Itu sih, selama momen itu yang tak ambil itu. Karena berbicara bisnis menurutku kedai kopi jangka panjang mas. Dalam artian kalau misalkan kita mau jual apa nih, menu yang lagi hits, nanti akan berubah. Tempat akan berubah loh. Nah, yang tak lakukan sekarang ada yang pengen tak ceritakan. Maksudnya dari mulai kondisi yang nggak ideal, terus ya pacaran dia harus ada, itu sih. Aku pengen bercerita di situ. Harapannya ya itu sih, ya satu untuk semangat aku dewe, dan harapanku iso ngajak teman-teman juga sih, dalam artian mereka bisa kita cerita ngomong tok tapi nggak ono yang kita lakukan ya omong kosong kentut itu. Kenapa istilahnya kan konsep Podokopi ini kedai itu mas, dalam artian ya aku berharap silakan mereka yang datang kita bisa saling sapa, minimal kabar, berkenalan, dan silakan aku nganggap semua yang datang itu temanku. Aku harapanku kedai kopi ini bukan sekedar untuk nongkrong ngopi tok, tapi ada hal baik yang bisa kita ceritakan gitu loh. Enggak melulu tentang itu juga sih, kita bisa guyon, bisa begejekan dalam artian ya. Tapi ya silakan, harapanku itu tadi ada hal baik yang bisa kita ceritakan. Besok kita mau ngapain? Kamu bisa apa? Aku bisa apa? Bisa nggak kita kerja bareng? Maksudnya kan bukan ngerasa aku mampu untuk bercerita mas. Kita tukar itulah sedikit ilmu yang ada di kita ceritakan, dan mereka juga bercerita juga. Jadi ada hal-hal baik yang bisa kita ambil dari situ. Arti pandemi mas ya, menurutku pandemi ini apa ya, kayak momen sih, dalam artian momen itu kita mau ngambil dari mana nih kan lu. Dalam artian kalau dibilang petaka ya sudah, dalam artian kita akan ada penyesalan di situ kan lu. Tapi kalau memang ini jadi momen, maksudnya kan banyak hal, kita kan banyak libur, banyak aktivitas kita kan dibatasi kan. Jadi di situ menurutku kesempatan kita untuk menggali kesenangan, menggali hal-hal baru yang kemarin-kemarin tertunda karena sibuk kerja, sibuk kuliah. Sekarang kita ada waktu untuk menggali itu. Itu sih menurutku ya memang harus ada, ya harus ada dalam artian memang harus ada sebenarnya. Emang harus ada, maksudnya kan ini momennya. Misalkan kita berbicara bisnis ya, banyak bisnis yang besar pun nggak iso ngelawan itu mas. Maksudnya kan dari sini kita mau ambil momen itu. Nah, waktu-waktu yang ada itu bisa kita siapkan untuk setelah ini kita bisa jalan, jangan-jangan startnya sama gitu. Kayaknya aku bingung mas pas itu ya kan, namanya opo ngono. Akhirnya kan satu kan ya, penamaan itu gampang dibaca, gampang diingat. Nah, apa yo? Karena bingung, golek-golek ya. Apa iki? Podok kopi kan wakeh ya. Iya. Podok kopi ya wis tak delok. Kan banyak
banyak lingkaran, setengah lingkaran. Nah itu sih, silakan harapannya dari lingkaran-lingkaran ini kita ada lingkaran kecil ini hangat, yang bisa hangat, kita bisa tumbuh bareng sih. Industri kopi Sidoarjo, menurutku dengan banyaknya kedai kopi ya, menjamur kan. Menurutku ya bagus sih, dalam artian kita kita nggak bisa nyantai di situ mas. Dalam artian kita harus berpikir terbalik lagi kan. Dalam artian kita nggak bisa pakai pakem-pakem yang ada kan. Maksudnya ketika kita nggak bisa bersaing di tempat, apa nih sisi mana kan lo? Ketika nggak bisa main di menu yang ada kan, apa nih? Maksudnya kan misalkan bicara bisnis ya, tentang kopi itu kan, kopi enak itu kan banyak komponennya. Banyak faktor. Tempat, terus hospitality. Kopi enak, tempatnya nggak enak, akhirnya kurang pengaruh. Tempatnya api, kopinya nggak enak, pengaruh juga. Iya, tapi menurutku yang paling berpengaruh itu di hospitality sih. Bener. Karena menurutku aku masih belum percaya diri, dalam artian ya kopi ya tak buatkan. Tapi aku selalu ngomong mas purane ya oleh nggak enak. Tapi nggak ngerti dalam artian mereka ngomong enak itu apakah, akhirnya kan aku di belakang mikir lagi, ini enak temenan, apakah dia ngargai aku loh. Itu sih. Tapi itu sih dalam artian dari situ, misalkan nggak enak pun mereka terbuka mas. Misalkan mas kok nggak kayak biasanya ya? Ya silakan, interaksi itu yang tak harapkan juga sih. Dalam artian ada komunikasi kan. Sebenarnya kan yang berbicara hospitality, aku senang sama brand Starbucks sih. Kalau sampai ke Starbucks kan biasanya langsung pasti akan ada per waktu itu akan ngomong ke mereka. Dia akan baca kamu anak kuliah atau pekerja, halo mas, termasuk penamaan di gelas kan juga, karena orang-orang itu kan pengen dihargai mas. Ketika dipanggil namanya, oh iya aku dihargai. Jadi sih termasuk sapaan, dalam artian termasuk kabar juga. Hospitality Sidoarjo, kalau mau ngambil dari visi bisnis menurutku ya mungkin mereka punya target masing-masing ya. Dalam artian ketika mereka jual tempat ya sudah, dalam artian mereka beli pesan menu dibikin ya sudah, dalam artian tapi menurutku ya sah-sah aja itu bukan hal yang salah juga karena ada, maksudnya kita punya target masing-masing loh. Baru-baru ini aku baru ada kabar ada SCC, Sidoarjo Kopi Komunal. Gambarannya itu komunitas kopi yang akan menaungi, kita belajar bareng, kita sharing bareng. Rasanya itu bagus sih mas, dalam artian kalau misalkan dia bener untuk tumbuh bareng, ya bagus sih. Baru tahu itu sih. Komunitas yang Sidoarjo lainnya ya ada kayak Sidoarjo Selatan. Itu yang tahu itu tok sih. Yang setahu sampean itu. Harapannya itu yang tak dengar ya mas ya. Maksudnya dari pembicaraan kemarin itu dia mau naung sebagai tempat. Wadah. Maksudnya kan untuk kita menyampaikan keluh kesah, dalam artian keluh kesah harapannya itu bisa dipecahkan bersama juga, dalam artian itu sih. Kalau dari aku sendiri sih bagus sih mas, dalam artian dari situ pasti dengan banyak teman-teman baru kita bisa
main ke kedai teman-teman juga, bahkan bisa sebaliknya kita bisa cerita bareng dengan keluh kesah lain-lain, kan bisa belajar juga di situ. Dan untuk aku sendiri kan karena masih jauh Mas, masih pengen belajar banyak. Menurutku, nah itu tadi silakan kalau aku tuh gini Mas, untuk misalnya dari banyak kepala pasti akan banyak apa silakan cerita kan. Iya. Kita tuh nggak bisa Mas berharap Mas dalam artian baik semua termasuk jahat semua nggak bisa. Tapi menurutku gini sih, aku yang paling seneng dengan ada apa ya, hadis mungkin ya, kalau nggak bisa ambil semua jangan tinggalkan semua. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil dari setiap cerita itu. Bisa jadi Mas, bisa jadi gini sih, tak pikir karena komunitas itu menurutku harus naungi semua, dalam artian harus ngerangkul semua, termasuk yang istilahkan mungkin bahasa pendekar atau sesepuh Kopi Sidoarjo mungkin ya bisa nyambungkan itu juga kan, dalam artian kayak semacam tali yang harus disambung. Kalau misalkan itu nggak disampaikan dengan baik, bisa jadi komunitas itu jadi tembok yang besar kan. Maksudnya kan dengan yang lama dan baru akan jadi penghalang juga kan. Jadi ya kita berharap sih silakan kebesaran hati dari orang-orang yang punya pengalaman itu, yang punya wawasan itu, mereka mau ngerangkul orang-orang yang baru kan. Dalam artian misalkan aku lah Mas, aku ya izin tuh Mas moro-moro teko Mas, kon sopo ngono lho. Nah itu loh. Ya itu sih istilahnya besar harapan ada uluran tangan dalam artian. Tapi misalkan nggak terjadi, rasanya ya itu tadi sih akan bisa jadi ya tembok yang besar ngono, akan jadi pembatas ngono. Mungkin kita bisa dalam artian kita akan tumbuh, kita akan sampai pada tujuan yang diharapkan ngono. Tapi ya akhirnya ya nggak ono apa ya, silakan nggak ono unggah-ungguh, nggak ono akhirnya ya wes ngono lho. Tongkat estafet itu harus disambungkan sih, dalam artian jangan sampai mati kan loh. Dalam artian ya mungkin teman-teman yang baru dengan banyaknya mereka kan bisa belajar dari manapun, dalam artian dengan kemajuan internet banyak literasi yang bisa diambil, bisa tumbuh. Tapi ya besar harapan ya guyupnya tadi loh Mas, maksud dalam artian kita bisa rukun, bisa nggak saling sikut kan enak tuh, dalam artian kita iso dolen maksudnya kan ya seru sih kan. Kita bisa apa misalkan mengatasnamakan Sidoarjo pun enak kan, nggak dewe-dewe kan, nggak masang benderanya dewe-dewe juga kan. Perkopimda Sidoarjo menurutku itu sih karena belum ada penyambung yang kuat, menurutku ya harus ada itu sih. Ya salah satunya harapannya ya SCC itu tadi sih. Besar harapan di situ. Misalkan dua kata, kopi itu ide dan inspirasi sih. Hah? Ide dan inspirasi. Ide dan inspirasi. Kalau banyak kata? Banyak kata, ya maksudnya kopi penyambung persaudaraan sih. Menyambung? Persaudaraan. Persaudaraan. Oke.